selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Kalian bisa memanggil saya Kak Salsa. Dan hari ini saya akan memandu kalian mengelilingi Museum Perumusan Naskah Teks Proklamasi dan menjelaskan beberapa informasi terkait museum ini. Jadi, gedung ini dibangun pada lahan seluas 3.914 meter persegi dan bangunan ini memiliki dua lantai, yaitu lantai atas dan lantai dasar. Lantai dasar ini digunakan sebagai tempat perumusan naskah teks proklamasi, sedangkan lantai atas hanya terdapat kamar tidur, kamar mandi, dan balkon. Pada masa kependudukan Jepang, Museum Perumusan Naskah Teks Proklamasi ini sempat menjadi tempat kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda sebagai kepala kantor penghubung antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, tempat ini masih menjadi kediaman Laksamana Maeda, tetapi tidak lagi setelah Sekutu mendarat di Indonesia pada September 1945. Setelah Jepang kalah, gedung ini menjadi markas tentara Inggris. Kemudian gedung ini dikontrak oleh kedutaan Inggris pada tahun 1961 sampai dengan 1981. Pada akhirnya, pada tahun 1984, gedung ini menjadi Museum Perumusan Naskah Teks Proklamasi. Gedung ini memiliki sejarah dan arti penting bagi bangsa Indonesia karena tempat perumusan teks proklamasi terjadi di gedung ini. Di rumah Laksamana Maeda ini terdapat 4 ruangan yang menjadi tempat perumusan naskah teks proklamasi. Ruangan yang pertama disebut ruang pertemuan, ruangan yang kedua disebut ruangan perumusan, ruangan yang ketiga disebut ruangan pengetikan, dan ruangan yang keempat disebut ruangan pengesahan. Oke, jadi kita ke ruangan pertama dulu. Ruangan pertama ini disebut ruang pertemuan. Jadi pada pukul 10 malam, sepulangnya dari Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pergi ke kediaman Laksamana Maeda. Mereka ingin melakukan pertemuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan meminjam rumah Laksamana Maeda. Awalnya mereka ingin melakukan pertemuan di sebuah hotel, tetapi karena hotel tidak menerima pertemuan malam, makanya mereka menjadikan rumah Laksamana Tadashi Maeda sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Oke, jadi Laksamana Tadashi Maeda adalah orang Jepang yang sangat pro terhadap bangsa Indonesia. Jadi kita lanjut ke ruangan yang kedua. Ruangan kedua ini disebut sebagai ruang perumusan karena pada jam 3 pagi ruangan ini digunakan sebagai tempat untuk merumuskan konsep naskah proklamasi. Yang merumuskan teks proklamasi ini adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Insinyur Soekarno yang menuliskan, lalu Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo yang mengusulkan gagasannya. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan yang ketiga. Ruangan yang ketiga ini bernama ruangan pengetikan. Setelah naskah proklamasi ditulis oleh Soekarno-Hatta, sebelum akan diketik, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi ini di hadapan 50 orang yang hadir di rumah Laksamana Maeda. Setelah semuanya setuju, naskah ini kemudian diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik dan ditemani oleh B.M. Dia yang merupakan seorang jurnalis. Sayuti Melik juga merubah beberapa kata yang ditulis menjadi kata tempo, diganti menjadi tempo. Kata di Jakarta 170805 menjadi Jakarta 1708 1945. Kemudian tulisan
wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke ruangan yang terakhir, yaitu ruangan pengesahan. Jadi ruangan pengesahan ini tempat disetujuinya konsep naskah proklamasi oleh hadirin yang datang, dan juga tempat disahkannya naskah proklamasi. Saat selesai diketik, naskah proklamasi sempat terjadi perdebatan untuk siapa yang akan tanda tangan. Akhirnya Khairul Saleh mengusulkan cukup 2 orang saja yang menandatangani naskah proklamasi ini yang disetujui oleh yang lainnya. Akhirnya teks tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, awalnya teks proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada, tetapi karena lapangan Ikada tidak aman, akhirnya teks proklamasi dibacakan di rumah Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi sendiri dibacakan pada pukul 10 pagi hari Jumat dan pada bulan puasa. Oke, jadi sekian informasi yang bisa kakak berikan kepada kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa langsung tanya ke kakak. Oke, terima kasih.